Dalam saudara terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan siang hari ini sebelum saya menuju ke Pemalang menunggu jemputan dari tim, jadi saya ingin memberikan satu apa yang saya dapat setelah doa tengah malam tadi. Tuhan memperlihatkan bahwa guncangan sebagai kita anak-anak Tuhan itu benar-benar sedang diuji banget. Jadi kita masuk dalam penyaringan, disaring, itu diayak, ya kan, itu digoncangkan benar-benar mana yang setia kepada Tuhan, ya kan, yang mampu bertahan sampai pada kesudahannya. Bukan dia yang di luar dari pengikut Kristus dulu yang digoncangkan, tapi kita sebagai anak-anak Kristen, kita sebagai anak-anak pengikut Kristus, dimana di NTB saya kontak beberapa dari teman saya di sana. Mereka bilang, "Pastor, doakan saya, doakan kami sekeluarga supaya kami bisa bertahan dan berjaga-jaga." Ya, saya katakan tetap berjaga-jaga dan berdoalah, sebab kita tidak tahu hari Tuhan itu datang kapan. Kita nggak ada yang nyangka ketika kemarin belum lama saya memberikan satu kesaksian, diperlihatkan, dipertontonkan itu kejadian gempa bumi yang dahsyat. Itu baru awal ya. Jadi di negara-negara seperti Kolombia, di Jepang, Vietnam, dan Filipina atau manapun, bahkan kita nggak ada yang nyangka itu Indonesia. Yang saya diperlihatkan itu adalah gempa bumi yang dimana satu bangsa itu sedang digoncangkan. Kenapa Kolombia, ya kan? Dan kenapa Venezuela? Kenapa NTT? Kenapa NTB? Daerah-daerah situlah, ya, disitulah sebetulnya bukan lahan konflik, tetapi di sini dari Tuhan memilih umat-umat, ya, itu baru awal. Umat-umat yang pengikut Kristus yang benar-benar setia. Ini tidak melihat agama maupun Katolik maupun Kristen, tetapi ini benar-benar Tuhan ingin melihat kesetiaan kita sebagai anak-anak Kristus. Itu digoncangkan benar-benar saat ini. Dia setia dalam pekerjaannya, dia setia dalam mengikut kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini saya tidak memberikan satu ketakutan, tetapi membawa damai sejahtera. Tuhan mengatakan kepada saya tengah malam lewat doa saya, "Tuhan, kenapa ini harus terjadi?" Tuhan mengatakan apa? Ya, ini emang harus terjadi. Sudah saatnya aku memilih di antara kalian semua yang benar-benar siap, yang benar-benar bertahan dalam goncangan, dalam kesetiaan. Mampu bertahan lama berapakah? Apakah dari goncangan-goncangan itu mereka tetap setia kepadaku, atau mereka tetap memikirkan hati mereka sendiri terhadap harta benda mereka, terhadap keluarga mereka, atau terhadap siapapun? Jadi kayak gini, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, yang namanya berhala itu bukan berbentuk patung saja, tetapi berhala itu kepada baik itu uang, ya kan, maupun kepada keluarga kita. Siapa yang kita kasih, siapa yang kita sayangi. Nah, ketika keluarga, itulah mamonmu, itulah dewamu yang kamu puja. Dirimu sendiri, misal kata kamu mengasihi dirimu sendiri, itulah mamon dirimu sendiri. Karena firman Tuhan tertulis, di mana hatimu berada, disitulah hartamu berada. Ya, atau kebalikannya, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, hati-hati. Pada kesempatan kali ini, saya mengatakan bahwa ini harus terjadi. Dan ini seizin Tuhan, bukan karena semata-mata Tuhan tidak sayang pada kita. Tuhan itu menyaring. Maka itu selama masih ada kesempatan kita untuk bertobat, bertobatlah sampai sekarang. Saya sudah katakan, back to basic.
termasuk anak-anak muda. Ingat, hindari narkoba, jauhi narkoba, jauhi LGBT, jauhi nafsu segala macam. Ya, kalian kalau cewek sama cowok belum waktunya untuk masuk ke jenjang pernikahan, berpacaran yang normal-normal aja. Ya, nggak usah terlalu, kalau kamu sayang aku, kamu menyerahkan, begitu udah menyerahkan, udah dinikmati, ditinggal, itu nggak benar. Ya, emang sekarang udah masuk udah gila lah masuknya. Ya, bapak ibu bisa memperhatikan anak-anaknya, jaga anak-anak agar tidak terjerumus. Karena firman Tuhan katakan apa? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Nah, bapak ibu, saya benar-benar dari kemarin saya doa ini digoncangkan. Sama seperti waktu orang buta itu ketika Yesus datang, dia ditolak ke setir, nunggu air itu digoncangkan oleh dari naik pada turun sendiri. Tapi Yesus kita harus bangkit dari sekarang. Jangan menunggu digoncangkan. Ketika digoncangkan itu rasanya malah enak. Saudara kasih kita, Bapak Ibu Saudara kasih kita Tuhan, pada siang hari ini, kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan turut berduka cita dan turut prihatin untuk teman-teman hidup dan PDP. Apa yang kalian rasakan saya juga rasakan. Sehari saya pernah ngomong jenazah ketika saya melihat. Bapak Ibu, yuk kita terus terus berdoa di dalam supaya bangsa Indonesia ini dan teman-teman jangan tinggalkan Yesus, kita percaya tapi mujizat yang masih ada. Jangan mujizat untuk upah berkat, tapi di dalam perlindungan Tuhan kenyataan Tuhan sempurna atas kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasih kita Tuhan, sambil saya menuntut hari ini nah saya ibadah yuk hari malam jam 7 dan besok ada perayaan dari Ibu. Terus saya bawa dalam doa semua gimana yang baik yang kenal saya terus mendoakan kalian semua agar kita sama-sama ketika Yesus datang kedua kali kita sama-sama karena itu terjadi kita sama-sama ada satu berita. Karena firman Tuhan katakan apa? Ada dua orang kerja satu di angkatan satu. Jangan sampai. Dan saya tadi menulis mengatakan untuk kita hati-hati karena apa? Berjaga-jaga dan berdoalah. Kita tidak tahu waktunya Tuhan datang itu kapan. Nah, Bapak Ibu belajar dari kejadian ini. Ya, Bapak Ibu, kita harus benar-benar siapkan. Jangan terlalu ambisi. Ya, harta menyimpan harta di bumi itu mudah berkarat. Bahkan banyak mencuri. Ketika kita cinta harta, kita melupakan kasih sudah kasih. Bapak Ibu, kiranya saya menggunakan saat di sini, semoga kita semua terus dalam rahmat Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dan kemungkinan secepatnya saya bersama tim akan bukan KKR tetapi melanjutkan misi kemanusiaan dan teman-teman kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi teman-teman yang ingin ikut dalam arti kata ikut berpartisipasi, kami memberikan link atau bisa DM saya lewat TikTok atau Messenger di Facebook